Pada dua pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Namun, sebelumnya kita perlu mengingat beberapa konsep yang telah kita pelajari pada penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama, di mana dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama hanya dilakukan pada bilangan pembilang saja, sedangkan bilangan penyebutnya sama atau tetap. Kemudian, jika terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut perlu diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jangan lupa konsep operasi hitung pecahan terdiri atas dua konsep. Pada konsep operasi hitung penjumlahan pecahan dilambangkan sebagai A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B, di mana A dan C melambangkan pembilang dan B melambangkan penyebut. Jadi konsepnya penjumlahan pecahan itu pembilangnya ada dua dan penyebutnya sama. Sedangkan untuk pengurangan pecahan dilambangkan dengan X per B dikurangi Y per B sama dengan X dikurangi Y per B. X dan Y di sini melambangkan pembilang dan B melambangkan penyebut. Sama seperti penjumlahan pecahan, maka dalam pengurangan pecahan, penyebutnya juga harus sama. Lalu bagaimana jika penjumlahan dan pengurangan pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda? Maka perlu diingat bahwa pada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut, terlebih dahulu penyebutnya harus disamakan. Bagaimana cara menyamakan penyebut tersebut? Pada kali ini, Ibu akan mengajari kalian cara menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Jadi KPK di sini digunakan untuk mencari persamaan dari dua atau lebih penyebut dalam pecahan. Kemudian setelah penyebutnya sama, maka proses hitung penjumlahan atau pengurangan pecahannya sama dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan di penyebut yang sama, yaitu setelah penyebutnya sama, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pembilangnya. Tapi syarat yang pertama yaitu penyebutnya harus sama. Langsung saja kita masuk ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Dita memiliki tali sepanjang 1/4 meter, kemudian ayah memberi Dita tali sepanjang 1/2 meter. 1/3 meter dari tali tersebut kemudian digunakan untuk mengikat bambu. Berapa sisa tali Dita? Pada contoh soal ini terdapat dua operasi hitung pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan berbeda penyebut dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita juga perlu mencari informasi yang ada pada soal dan kalimat tanya yang diajukan dalam soal. Dari soal ini, kita memperoleh informasi bahwa awalnya Dita memiliki tali sepanjang 1/4 meter. Kemudian ayah memberi tali Dita sebanyak 1/2 meter. Selanjutnya, tali yang dimiliki Dita digunakan untuk mengikat bambu sepanjang 1/3 meter. Yang ditanyakan dari soal ini yaitu sisa tali Dita.
Maka kalimat soal cerita ini jika diubah menjadi kalimat matematika, bentuknya menjadi 1/4 ditambah 1/2. Ini merupakan tali yang awalnya dimiliki Dita dan tali yang diberikan ayah, kemudian dikurangi 1/3. 1/3 merupakan banyaknya tali yang digunakan untuk mengikat bambu. Untuk mempermudah operasi hitung ini, Ibu memberikan tanda kurung pada operasi penjumlahan pecahan 1/4 ditambah 1/2, di mana jika terdapat tanda kurung dalam sebuah soal matematika, maka soal dalam kurung tersebut perlu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita akan mengerjakan penjumlahan 1/4 ditambah 1/2 terlebih dahulu. 1/4 ditambah 1/2 merupakan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, syarat dari penjumlahan pecahan berbeda penyebut, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Maka kita perlu mencari KPK dari 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Apabila penyebutnya berganti atau berubah, maka pembilangnya otomatis berubah. Untuk mencari hasil ubah dari pembilang ini, maka kita perlu membagi dan mengalikan. Jadi 4 dibagi 4 dikalikan 1. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Maka bentuk ubah dari pecahan 1/4 yaitu 1/4. Kemudian bentuk ubah dari pecahan 1/2 yaitu 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2 dikalikan 1, hasilnya 2. Hasil ubah dari pecahan 1/2 setelah penyebutnya disamakan menjadi 2/4. Selanjutnya, pecahan yang telah diubah ini langsung dijumlahkan atau disesuaikan dengan operasi hitung yang tertera. Karena dalam soal ini penjumlahan, maka kita tinggal menjumlahkan 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Jadi hasil penjumlahan 1/4 ditambah 1/2 adalah 3/4. Jadi kita sudah tahu ya bahwa tali Dita itu sepanjang 3/4 meter. Nah, karena yang ditanyakan adalah sisa tali Dita, maka kita perlu mengurangi tali Dita dengan tali yang telah digunakan. Tadi kan tali yang digunakan itu sepanjang 1/3 meter. Maka 3/4 dikurangi 1/3. 3/4 dikurangi 1/3 merupakan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Maka penyebutnya perlu disamakan. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari 4 dan 3. KPK 4 dan 3 yaitu 12. Karena penyebutnya berubah, maka otomatis pembilangnya berubah. Untuk mencari bentuk ubah dari pembilang, maka kita perlu membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama, kemudian hasilnya dikalikan dengan pembilang yang lama. Misal, bentuk ubah dari 3/4 adalah titik-titik per 12. Maka 12 dibagi 4, 12 dibagi 4, 3, 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Kemudian pada pecahan 1/3, bentuk ubahnya adalah titik-titik per 12. Berarti 12 dibagi 3, 12 dibagi 3, 4, 4 dikali 1 menjadi 4. Jadi bentuk ubah 3/4 dikurangi 1/3 yaitu 9/12 dikurangi 4/12.
kita tinggal mengurangi 9 dan 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Karena penyebutnya telah sama, maka 5/12. Jadi, sisa tali dita setelah digunakan untuk mengikat bambu sepanjang 1/3 meter adalah 5/12.